Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Terakhir pembahasan sebelumnya masih tentang sifat salbiyah, yaitu tentang sifat qidam. Maka pada subuh ini kita akan melanjutkan sifat salbiyah berikutnya, yaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi yang artinya, kalau secara diterlek dalam bahasa Indonesia, mukhalafatuhu lil hawadisi, berbedanya Allah lil hawadisi, bagi makhluk. Allah berbeda dengan makhluk, atau Allah tidak sama dengan makhluk. Adapun dalil-dalil tentang sifat ini, yang pertama dalil secara naqli dari Al-Quran maupun sunnah. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang sepertinya Allah, syai'un, sesuatu apapun, wa huwas sami'ul basir, dan dianya Allah as-sami' al-basir, yang maha mendengar lagi yang maha melihat. Dalam ayat lain Allah juga berfirman seperti dalam surah Al-Ikhlas yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak adalah baginya Allah itu kufuwan, tandingan. Makna tandingan yang sebanding, yang seimbang, yang sama. Bagi Allah ahad, satu pun. Artinya jangan menyamakan, membandingkan Allah dengan satu pun selain Allah. Nah, kemudian demikian juga dalam hadis-hadis, ya, Rasulullah juga mengingatkan, misalnya faqulu ma khatura bibalika fahuwa khilafuhu, yang kesimpulannya setiap yang terbersit bibalika, dalam benakmu, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang af'al Allah, fahuwa bikhilafi dzalika, maka Allah baik zatnya maupun sifatnya maupun af'alnya, bikhilafi dzalika, itu berbeda dengan apa yang terbersit dalam hatimu atau dalam benakmu. Nah, jadi ini beberapa dalil naqli dari Al-Quran dan sunnah tentang sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi, berbedanya Allah dengan makhluk. Adapun dalil akli, dalil akal, ya. Adapun dalil akal, yang pertama adalah dalil-dalil yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa Allah itu bersifat qadim, sedangkan makhluk bersifat hadis.
Allah bersifat qadim, artinya tidak ada awal bagi Allah. Ketika tidak ada awal, berarti tidak ada akhir. Setiap yang qadim pasti baqa. Itu otomatis atau talazum, saling melazimi, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian jadi al-khaliq khaliqun wal makhluq makhluk. Sehingga karena Allah itu qadim, sedangkan makhluk itu hadis yang baru, ya, maka berbedalah Allah dengan makhluk. Al-Khaliq Khaliq, Allah adalah pencipta, sedangkan makhluk adalah makhluk yang diciptakan. Maka berbeda dengan pencipta dengan yang diciptakan. Kemudian di antara dalil akli, dalil akal yang menafikan Allah sama dengan makhluk atau mensalbiahkan Allah dengan makhluk, seandainya Allah itu kita samakan dengan makhluk, maka akan kita temukan ada unsur Allah pada makhluk sebagaimana ada unsur makhluk pada Allah. Kalau kita katakan seperti, karena sesuatu itu tidak disepertikan kecuali ada unsur yang sama antara keduanya. Misalnya, ya, si A dengan si B, ada orang si A, si B, takun si A lagi si B. Nah, ketika takun si A lagi si B, nya menunjukkan tu yang nabak si A, nabak si B. Tu yang nabak si B, nabak si A, walaupun hanya sama 1%. Cuma ketika takun seperti, berarti nak unsur si A nabak si B, unsur si B nabak si A. Itu penggunaan kata-kata seperti. Karena sesuatu yang tidak ada seperti sedikit pun, berarti memang ada unsur sama sekali. Nah, tapi menyatakan seperti sang si J lagi mirip si J. Ini menyatakan si J lagi mirip si J. Mungkin tak mirip si J dengan si J, kecuali antara kedua J ada unsur yang sama walaupun hanya 1%. Sehingga kalau kita mengatakan Allah itu Allah memang bukan makhluk khaliq, cuman lagi-lagi makhluk, atau makhluk lagi-lagi Allah. Maka kalau kita katakan seperti itu, maka itu otomatis akal akan mengatakan apa yang ada pada Allah sama dengan makhluk, ada yang ada pada makhluk. Apa yang ada pada makhluk juga ada pada Allah, walaupun hanya sama 100%. Maka pada ayat laisa kamitslihi syai', pada ayat Allah bukan laisa kamitslihi saja, tiada yang sama lagi Allah, tapi pakai getamah syai', artinya sesuatu apapun tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Sesuatu apapun tidak bisa dibandingkan Allah. Walaupun nanti ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita mungkin nanti akan memberikan contoh sifat pada makhluk. Misalnya seperti Rasulullah membandingkan sifat kasih sayang Allah dengan makhluk. Maka Rasulullah membandingkan, jadi suatu hari ada seorang perempuan kehilangan anaknya. Anaknya minta ubah kan ada tentang orang ni. Maka minta mak minta anak minta mak. Ada orang murid putar-putar langkah orang ni urun murid bedro. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, ibunya nangis, anaknya nangis, sama-sama klik. Sama-sama klik, kamu temu anak lu, kamu temu mak lu, sama-sama klik, maka dia saling merangkul. Pemandangan itu menarik perhatian banyak orang, terharu. Dan ada Rasulullah di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang sedang terharu waktu itu, "Atarawna hadhihi tarihah waladaha finna?" Apakah kalian berpendapat kira-kira
si ibu ini mungkin melemparkan anak yang sangat dia cintai ini dalam api? Seolah ini pegah ahli Rasulullah. Ada bro dan anak, kira-kira mungkin menyelaginya kasih sayang mak ke anak, mungkin getik anak lama pun. Maka para sahabat menjawab, la ya Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan, Allah arhamu bi abdihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan cinta ibu ini kepada anaknya. Ada yang nak buka menyotingkatnya manusia cinta tak ke anak, ada kibang-kibang anak mungkin betul lah pulau Allah. Tapi ini perbandingan, ini contoh. Cuman tidak ingin mengatakan di sini sifat rahmah yang ada pada Allah juga sama persis yang ada sama manusia, tidak. Cuman untuk ketanya manusia kan untuk kita bayangkan sifat rahmat Allah, maka beri contoh. Tapi tidak bermakna seperti karena memang maka Allah katakan subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Artinya sejauh apapun kita mensifatkan Allah, sedalam apapun kita mensifatkan Allah, apa yang kita sifatkan Allah itu tidak sama dengan hakikatnya Allah. Nah, itu makna laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Nah, kemudian jadi itu dalil naqlinya dari Al-Quran dan dalil aklinya, penjelasan secara akal. Kemudian para ulama menjelaskan makna mukhalafatuhu lil hawadis, berbedanya Allah dengan makhluk. Kalau tapi nanti kita sederhanakan bahasanya ya. Kalau dalam kitab tauhid, misalnya dalam kitab karangan Imam As-Sanusi atau dalam kitab Kifayatul Awam yang biasa dipakai di daerah-daerah ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Fudhali, gurunya Syekh Al-Bajuri, itu konsepnya makna mukhalafatul hawadis itu menafikan 5 kam bagi Allah ya. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kemudian menafikan satu lagi kam munfasil pada af'al. Jadi menafikan 5 kam ya. Nah, tetapi tentu nanti itu agak ribet. Cuman tak ke mana-mana. Mukhalafatuhu lil hawadisi, yang pertama menafikan zat Allah sama seperti zat makhluk. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Tidak sama dalam hal apa? Yang pertama dalam hal jumlah. Makhluk itu berjumlah zatnya. Allah tidak berjumlah. Itu namanya kam munfasil. Yang kedua, makhluk itu tersusun-susun. Makhluk itu zatnya tersusun-susun. Contoh katanya manusia, naule, najaro, naki, yang kan murakkab, tersusun-susun. Nah, tidak ada makhluk yang tidak tersusun. Hanya maksudnya makhluk yang fisik itu memang ciri khas ciptaan Allah seperti itu. Nyata baca, nyata kaji, apa hadis lagi? Lagi tanya ke contoh lah, tapi kan seperti lagi kita tanya naurun gaknya punya karya mebel, ahli mebel ya, ahli mebel, ahli pegot, perabot macam lah
Itu setiap ahli mebel itu punya ciri khas tersendiri dalam menciptakan mebel masing-masing. Nah, ahli mebel yang daerah Langguro misalnya, yang terkenal nyawaknya pegot mebel pokok mantang perabotnya, yang ciri khas goknya bentuknya menua biasa ni. Untuk menyembah ahli mebel elok ada ciri khas masing-masing. Allah sebenarnya dalam menciptakan makhluk ini ada ciri khas. Cuma makanya kita tafakur. Yo kalian ciri khas ciptaan Allahnya kiban. Yang pertama hana ciptaan Allah yang hana musuh-musuh. Mandung musuh-musuh. Mandung musuh. Hana yang kiban ada bukan? Hana ciptaan Allahnya yang zatnya itu satu partikel saja. Pasti nak unsur-unsur susunan. Na baba, na hidung, atau hana baba, na hidung, atau hana hidung, na baba, yang lenyung mata, na ule, na ki, na urang, na ujung. Hana makhluk yang satu apa istilahnya, satu atom misalnya, satu zat paling kecil, tidak ada unsur-unsur, tidak ada. Semua makhluk bersusun. Dari makhluk paling besar sampai makhluk paling kecil, virus, bakteri, virus yang berdadat batiluh bak tu yang mikroskopnya na kaki, na baba. Jadi semua tersusun. Itu ciri khas ciptaan Allah. Nanti di antara ciri khas ciptaan Allah misalnya berpasang-pasang. Di antara ciri khas ciptaan Allah nanti modelnya bernafas misalnya atau apalah. Ada ciri khas kalau kita mau mengkaji dan ada buku dan kitab tentang itu. Nah, jadi kalau zat makhluk itu murakkab, tersusun-susun, maka zat Allah tidak tersusun-susun. Sehingga ketika zat Allah itu tidak sama dengan makhluk, dalam artian tidak tersusun-susun, ya, tidak tersusun-susun seperti susunan makhluk, maka merupa lam ayat, lam hadis, misalnya merupa yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yang beta kunde nak jaro lagu. Konsepnya kan sudah jelas di awal. Menyona jaro, nya kamu temu jaro apa? Nanti merupa yang lain, kuluman 'alaiha fan wa yabqa wajhuhu dzul jalali wal ikram. Semua akan fana, yang tersisa kekal wajah Allah. Karena wajah. Kemudian dah baca hadis, dapat dalam hadis nanti ketika penghuni neraka sudah masuk dalam neraka semua, kemudian Allah memasukkan kakinya, diculuk kaki Allah dalam neraka untuk ngaklot mendu mathon neraka, diculuk oleh Allah kiban neraka mentang lot, pu mentang perle la ilam, maka nyona aki nya lebo ayatnya mentang lebo dua buah ayat kata bodi kamu nampak jaro, kamu nampak wajah muka, kamu nampak aki nyahana merempak badan tak kan. Dia mulai kerana wajah, aki kerana jaro kan. Mana itu tak perlu lagi repot-repot, tak perlu lagi gabung kerana jaro, nak ayat kerana aki olah hadis kerana wajah dalam ayat. Itu tak perlu lagi, kerana konsepnya sudah jelas di awal bahawa makna mukhalafatul hawadis itu menafikan kamutasil pada zat, menafikan Allah itu zatnya tersusun-susun seperti susunan zat makhluk. Jadi hana pelada yang lain menaki pegah hana tersusun konaki yang lagi ada yang pahamnya kimia hana menan zat Allah, hana unsur-unsur nak unsur-unsur laki jaro na wajah. Maka konsep di awalnya harus jelas. Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Nanti ngekun syai'un titik katuk buku yang hendak dibuka. Jadi jangan lagi ada pembahasan kagabu masalah yadun.
tajaru Allah, kagabuk masalah wajah Allah, kagabuk masalah aki Allah, kagabuk masalah tren Allah, ya. Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lail, kagabuk masalah tren Allah. Dah perlu lagi konsep awalnya dulu dibangun harus jelas. Akan orangnya gabuk tak dumureng masalahnya dan yang beragam, ya. Beragam seperti Allah beristiwa di atas arash, ya. Pulau pertama na ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, luas kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Dalam hadis riwayat Rasulullah, kursi Allah itu di atas aras kabi ardil falah, seperti terletaknya kursi di sebuah wilayah atau tanah yang lapang. Ipu klap-klap aja nyo istiwa. Itu makna julus duduk ada aras kanan, kursi kanan, berarti Allah ke duduk. Itu konsep awalnya nggak dapat. Ini lagi makanya bahayakan urut cukup mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita enggak ambil pendapat ulama, kita kembali kepada Al-Quran Sunnah saja. Nanti pegah lagi nya seolah ulama gecau ilmu lang gunung lam-lam kan dari Al-Quran kan. Sudah. Maka mereka datang langsung secara parsial, ambil Al-Quran, ambil Sunnah, ada yang bingung tu. Padahal ada puluhan ilmu yang harus dia pahami dulu untuk bisa langsung memahami setiap hukum atau agama dari langsung Al-Quran dan Sunnah, ya. Menyogotanya jid tak pahami kembali Al-Quran dan Sunnahnya untuk tak baca je. Baca Quran le pahala katanya, baca hadis le pahala, baca hadis Rasulullah tadi hadis Rasulullah, tapi untuk mengambil kesimpulan hukum berkaitan tauhid, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak, hanya langsung aja. Ada jalannya dulu. Makanya aneh orang. Begitu kita bicara politik, langsung ikut lewat politik. Orang baik pegah-pegah abah masalah politik. Kalau bukan urut politik, ikut juga dah, ikut juga tengok maju. Dia pegah abah masalah ekonomi, ikut lewat ekonomi. Orang baik pegah abah masalah ekonominya bagian kamu S1, S2 belajar ekonomi. Orang nanti tepu. Dia pegah abah masalah sosial lagi ancit. Dia pegah abah masalahnya lanjut. Dia pegah abah masalah agama, dia pegah abah masalah Al-Quran, dia pegah abah masalah hadis, yang politik, yang ekonomi, yang nampung tepu Al-Quran aja ibu. Yang kalau ada pegah ilmu Al-Quran, kalau ada pegah ilmu usul fiqh, yang ada pegah ilmu hadis, yang tabur ilmu hadis, belasan cabang ilmu, dan dari setiap belasan cabangnya lahir doktor, lahir profesor. Sampai-sampai je kupi juga tapi keroro je hinan. Menurut lu mana? Menurut lu sangka mana? Menurut orang kibar. Kaji baca usin kelas sementara lagi ada dulu. Jawapan masalah agama, masalah tauhid. Ya. Seharusnya masalah agama yang itu berbicara tentang perkara dunia dan akhirat boleh lebih hati-hati. Politik dunia betul tak? Ekonomi ujung-ujung kan perut tak? Tapi kenapa mesti begitu? Kembali cara mereka hanya coba bandingkan dulu. Tapi kenapa masalah agama lagi barang suhun? Tidak bisa. Ya. Jadi untuk kembali ketika ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, hendaklah kalian mengikuti sunnahku
dan sunnah para sahabat-sahabatku, khususnya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khususnya para khalifah-khalifah yang 4 ini, yang rasyidin al-mahdiyyin, yang terpetunjuk. Yang kan secara makna bahasa matangnya dulu ya, untuk memahami sunnah Rasulullah kita. Nya sunnah ada 2 makna. Na sunnah dalam makna para ahli hadis, na sunnah dalam makna para usul fiqh. Beda makna sunnah menurut ahli hadis dengan makna sunnah menurut ahli usul. Ronta necok makna sunnah menurut para usul. Alasan rontu, pertimbangan rontu. Bahkan handam-handum sunnah nak anggapnya sebuah sunnah yang mutlak. Maka necok usul. Konversi para ahli usul. Atau anda mengambil sunnah menurut para ahli hadis yang mandum buku yang dipubuk oleh Nabi sunnah manduman. Berarti perumah Nabi itu kurang draw sunnah cik, tanya harus kurang draw cik perumah. Cik pelang ya. Berarti ketika Nabi dipubuk si pupu Nabi, di antara sunnah Nabi, hantam pernah tinggai tahajud. Bagi Nabi tahajudnya wajib, bagi Nabi witirnya wajib, bahkan segala mana semua 5 waktu witir kanafu wajib. Ini gimana? Berarti dia wajib je witir ikut sunnah Nabi ya? Banyak jadi perlu ilmu menunggu. Jadi jangan kemudian dengan mudah-mudah mengatakan yo kamu kabeh sunnah-sunnahnya alhamdulillah tayo ka sunnah lain dan sunnah tu bahaya dah lah ya. Yang barunya pun sunnah. Jelaskan sunnah. Nya umat ada percaranya bekle kai perbangan lewat ekonomi, kai perbangan lewat politik, perbangan dia urus timah agama. Harus dicerdaskan. Setiap sesuatu yang disampaikan tentang agama harus jelas. Apa landasannya, apa maksudnya, kemudian juga termasuk hari ini harus jelaskan apa maqasidnya. Nya umat payah kata apa maqasid, nya hukumnya pakan haram, apa alasan haram, nya hukumnya pakan halal, apa alasan halal. Lanjut lagi awal yang penting kita yang buat tanya apa hukumnya, antara 2 pilihan ada. Nya pan halal, haram. Kabeh titik walah orang dayang dia kampung tiba hukumnya pokoknya haram, maka haram dapat dayang pokoknya haram. Tak bisa, bahkan harus tahu maqasid ini kenapa haram, ini kenapa ya. Makanya kitab usul fiqh hari ini, kitab usul fiqh, kitab qawaid fiqhiyah itu harus sudah bisa mulai diajarkan kepada masyarakat. Nak gitu kiban hukumnya dihasilkan. Sehingga orang-orang yang galak-galak pegang habang tentang agama, galak-galak drop menjadi betul betul. Dipikir ngoknya ulamanya waktu menghasilkan hukum yang mudah-mudah dah. Sehingga IJP galak cik hasilkan hukum ni. IJ galak cik yang pegang hukum. Tapi ketika dia melihat kerja ulama menghasilkan hukum melalui ilmu usul fiqh, melalui qawaid fiqhiyah, cium dia umumnya ada dia pegang haba barangkah masalah agamanya tak ulama yo bagi pertimang hasilkannya pakai hukum nya pakai rupanya dapur ulamanya kena lagi dapur dia rumah dapur menghasilkan hukumnya, menghasilkan pemahaman agama ya, mereka punya dapur bahasanya kan lagi ada dapur dia rumah ya. Kita nyuka biasa makanan siap saji, hukum kau selesai, tacok tinggal tacok mendam. Hantam raja udah puh nak doa ulama kibang hasilkan hukum. Jadi persoalan kenapa ya, bermasalah yadullah fauqa aidihim ya, kenapa bermasalah apa namanya sumastawa alal arsy, kenapa bermasalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kenapa bermasalah apa namanya Allah punya kaki, kenapa itu jadi masalah? Jangan ada masalah buat jangan para sahabat, jangan para sahabat tidak ada pembicaraan itu. Orang yang dengar Al-Quran ya Allah fauqa ada peran Rasulullah, dia pekan kajar orang
Tidak ada pertanyaan. Turun Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada pertanyaan siapa? Tentang Allah, yang zilu ila samai dunia, Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam. Mana pertanyaan? Kibat geternya. Boleh geternya. Boleh getern tayotren kadang-kadang tagrok. Tu getern kibang geek lah. Geek renyun, gepa. Nah, ada pertanyaan itu. Kenapa? Karena mereka secara fitrah, pemahaman bahasa Arab itu memang fitrah mereka. Dalam bahasa Arab, na hakikat, na majas. Ana payah pegahli ke alami ju. Mohoju. Maka ketika para sahabat ceritakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, pada masa kami tidak ada pertanyaan tentang Al-Quran, cuman belah boh pertanyaan kan. Ya. Ribuan ayat Al-Quran bak masa sahabat 16 boh pertanyaan. Uronyo tip-tip sebuah ayat lebih 16 boh pertanyaan. Orang jauh pergi semangat tak tayang je lah, ni tak pertanyaan gula je lah, ipan saya ni tak pertanyaan jauh tak tajaan. Tak tayang 16 boh 20 boh je. Dulu tidak ada, karena pemahaman mereka bersih. Hana masalah tauhid, hana masalah pertanyaan qada dan qadar. Yang tidak bantu masalah qada qadar yang cik. Dia pertanyaan masalah qada dan qadar, cik urunnya tu, cik urung bawa kerja tu lain. Nya urung semangat kerja jangan hana masalah qada dan qadar, cik semangat dah kerja. Nya urung bawa kerja. Dia fikir qada dan qadar majum kali kata oleh Allah. Betul cerita yang apa tak ada kerja santai tahu dia kerja kopi dia kawan kopi betul tu dah. Itu akibat salah tadi memahami qada dan qadar. Nah, jadi kembali tadi bahawa yang pertama mukhalafatu lil hawadis, berbeda Allah dengan makhluk pada zat. Artinya zat Allah itu tidak berjumlah, zat Allah itu tidak tersusun-susun. Menafikan kam muttasil, menafikan kam munfasil. Kemudian yang kedua, sifat Allah demikian juga. Sifat Allah tidak berjumlah, sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Apa makna sifat Allah tidak berjumlah? Sifat Allah, setiap sifat dia satu toh. Contoh, sifat ilmu bagi Allah. Ilmu bagi Allah itu satu saja ilmu. Hanya berjumlah ilmu Allah. Berbeda dengan kita ilmu makhluk. Berjumlah. Na ilmu kedokteran, na ilmu bagian pertanahan, na ilmu bagian jagat raya, ilmu fisika, na ilmu tentang perkebunan tumbuh-tumbuhan, ilmu tentang doktor mantan lagi ada pegahornya itu bidhinan jurusan ilmu mupluh. Spesialis no pedalom, spesialis J pedalom, J dalam, J saraf nyo. Kemudian naik hukum ilmunya, hai fikir ilmu aja ilmu agama ni. Dalam ilmu agamanya lahir cabung mupluh mungkin mertuk. Dalam tafsir banyak timbul spesialis. Dalam hadis banyak timbul spesialis. Dalam bahasa Arab banyak timbul spesialis. Na yang nahu, na yang saraf, na yang balaghah. Alian nahunya lah timbul aliran lah. Na yang basriyun, ahli Basrah. Na yang kufiyun, Kufah. Na yang Andalusiyun, yang ahli di Andalusia. Na yang Masriyun, Mesir. Jumlah berjumlah banyak sekali ilmu. Hai dah kuasa iman tu. Tapi ilmu Allah sabuk. Ilmu Allah sabuk. Dengan sabuk ilmu Allah, maka takluk ilmu Allah dengan seluruh yang maklumat. Mandung ilmu yang di alam, di ciptaan Allahnya, mandung adalah ilmu Allah. Getupu mandung oleh Allah. Hai cik yang berbagi bahan getupu.
Yang teknologi yang tanya ronyo heboh tak, hayu tak nyanyo je ya, yang pecut sangat bagi Allah. Lagi ke Nabi Khidir bak Nabi Musa, atau merompak Nabi Khidir Nabi Musa yang berno bak Nabi Khidir. Segala geperno Nabi Musa li Nabi Khidir gepeji hati le. Sebab katanya baru merompak ilmu hati kosong le. Rekun Nabi Khidir bak Nabi Musa dia merompak untuk Nabi Musa gemerna bak Nabi Khidir nak lewat tecim bak perahu dipatok ilaut. Rekun Nabi Khidir, wahai Musa, perumpamaan ilmumu dengan ilmuku sama seperti air yang dipatok di tecimnya yang sangkut bak babah tecim dengan laut yang raya. Ini kayaknya perumpamaan ilmu ya. Tidak ada apa-apanya. Yang orangnya heboh dan ayu dan EGI yang bersangkut babah dicim banding dengan laut. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang kalian ya, dengan kalian kaitan dengan para rasul, kaitan dengan para nabi, kaitan dengan para wali, kaitan dengan para ilmuwan sampai akhirat, sampai orang kiamat. Ubena ilmu yang kamu temu nguronyo, hasil penelitian, hasil kajian yang kamu temu nguronyo dan yang hana bertemu matang lebih le daripada kamu temu, yang mandum dikir Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali kalian becut tangan. Ada yang penggara tapi pada musuh yang ikut nyan boleh raya dia. Pada musuh maju. Apa boleh raya kalilah yang ulama-ulama raya kalilah mampu lah dah. Ulama dah. Kalilah becut dah. Tapi tanpa orang tapi dia kalilah. Makanya Nabi Musa setingkat Nabi, Rasul, Nabi, Ulul Azmi minar Rusul, roh berjauh. Tidak yang oleh Bani Israel, lagak dah ke sampaikan ilmu bahasa berhuruf. Hai Musa, yang orang lebih malim dari roh ni, sama mana lebih malim dari roh? Roh paling malim untuk zamannya. Gepa oleh Nabi Musa, ya, dia pun paling malim mana lain ni. Langsung kena tegur Allahnya tingkat Musa langsung kena tegur ba Allah guyumurno bak tiro hamba Allah kan rasul kan nabi menyobah ta kedai orangnya nadira urang kahayu dah karuh pegah dua paling hayu kena tegur guyumurno lah bak ni SMA untuk guyupoh ego guyupoh kehut merasa droga je karena untuk merompak ilmu harus benar. Nah, maka segala merompak ilmu pernah oleh Nabi Khidir lebih contoh le ilmu tanya orang dia bila fikir ilmu drone hayutat menancik be ilmu long hayutat umpama ilmu long ilmu drone sama-sama tanya ilmu ni lagi setetes yang bersangkut babah dicim dibandingkan dengan ilam lam laut yang kena umpama ilmu yang ilmu Allah ana guna. Kau mulai Nabi Musa kata dia siap. Ni baru kita yang Nabi Khidir cibang baju ji. Cuma nyo berapa proses dah nak sabar tu. Ke Nabi Musa, kemudian teruslah berlanjut. Jadi ilmu Allah tidak berjumlah, satu ilmu Allah. Dengan satu ilmu Allah maka takluk ilmu Allah dengan seluruh ilmu yang ada di alam. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Allah, telah engkau isi pada setiap ciptaan itu yang pertama rahmah kasih sayang, yang kedua ilmu. Maka pada setiap makhluk Allah mandumna ilmu. Bak tanah, bak sini abe, bak kaya, bak rumput, 24 mandum ciptaan Allah na ilmu ini. Walaupun daya beradu tak pleh ilmu yang awak barat yang 3 pleh ya. Ilmu temu lam laut dalam ya pula yang gunung-gunung mitai buhlan mandum pun kaya buhlan mandum. Yang ilmu Allah. Apa ilmu orang Cina yang jual? Ilmu Allah mandum. Cuman icok ilmunya dikembangkan, pencipta ilmu dipangkas. Ekor ke Allah.
Kita yang puas ke Allah tapi ilmiah dah ada depu. Penting puas ke Allah macam depu ada depu. Namanya depu, dia mah ada puas ke Allah. Masa bayangkan seandainya ilmuwan yang dari baratnya, dari luarnya, dari yang non muslimnya adalah orang Islam, kiban dahsyat tauhid. Ya, orang akan bicara tauhid. Jadi lagi kan tak bicara tauhid kan teori konsep ada. Tapi kiban tak bangun tauhid dari alam takwa ke Allah. Yang kan sebenarnya tauhid. Dari makhluknya mandu tak temeng Allah, tak kenal Allah, tak makrifat Allah. Yang sebenarnya tauhid, takwa alam mandu. Tadinya kayak makna tafakkur. Jadi beda Allah dengan makhluk pada sifat. Yang pertama, sifat Allah tidak berjumlah, sifat satu. Yang kedua, demikian juga ya, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk ya, dalam hal muatannya. Lagi yang maksudnya sifat kudrah ya. Kudrah Allahnya mutlak. Dari zaman azali sampai kekal selama-lamanya, kudrah Allahnya hanya berkurang lecut. Sama mutlak. Beda dengan kudrah danyo. Kudrahnya katanya kemampuan. Tanya lagi matang tiga kudrah. Baru tak boleh bunga. Matang je. Antuk pos itu kamu lagi cepet-cepet becu dia kamu lagi sayur-sayur becu kat dengar tu. Pulang menabut raya becu tepuk kan malam kan tepi. Jadi kudrah dia yang kelihatan. Kudrah Allah hanya. Maka ketika Allah mengatakan Al-Hayyul Qayyum, Allah itu maha hidup, Al-Qayyum, lagi maha mengurus seluruh makhluk. Sama kemampuan Allah mengurus dari zaman ajali sampai batal. La ta'khudhu sinatun wala naum, tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Untuk berbeza dengan makhluk. Tanya mana? Lagak tak tahu dipupu tak kendalikan dipupu pasti human error lah nyona jeh lah Allah. Jadi hanya apa maksudnya hanya apa fikir nyo tak buat maksiat ke Allah baik bunga dia dah tepuk dia perlu tak buat maksiat aja nyo dengan makhluk je. Nyo polisi biasa irazia luhur dulu tepuk tak tahu ya atau tu nyo Allah ni sama bagi Allah. Uro malam fi ikhtilafil laili wan nahar sama. Yang bengong sama, teput sama, tunyo sama, tuku sama, teput kalikut sama, dengan tertuh tunku sama. Al-Hayyul Qayyum mutlak. Sama cara guru dari Allah, hanya berkurang sedikit pun. Ya, sifat Allah. Iradah Allah lagi yang cid, kalam Allah lagi yang cid, sama Allah lagi yang cid. Allah gedinganya 20 jam. Sama pendengaran Allah dengan dulu zaman azali dengan sampai kekal, sama pendengaran Allah. Hana kelagi danyo muda matang terang tadi ngah tiumu kai mangplu kamu lagi kalau ni orang berkhabar tu dah yang lain benar-benar ya. Allah tak sama ya, sama Allah sama. Yang kecil, yang paling kecil suara Allah dengar, yang paling besar suara Allah dengar. Yang buta dia dengar, yang raya tak bekah gelendang pecah gelendang telinga. Ya Allah sama. Demikian juga basar Allah, maha melihat Allah, tidak ada batas. Ya, tidak ada batas jarak, tidak ada batas waktu. Ya, jadi beda. Kemudian terakhir mukhalafatul hawadisi, berbeda Allah dengan makhluk pada af'al. Tidak sama perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Hanya sama but Allah dengan but dayang. But Allah sempurna, tuntas. But dayang mukleet. Dia tak but dayang hek gop lain. Sempurna tak juga tetap aku but Allah sempurna. Dia tsunami kagak pebereh oleh Allah. Dia kehendaknya tsunami pancu aja. Yang kali informal oleh Allah. Walaupun dia orang Aceh sendiri nak ada orang budrol. Yang ladung daerah justru makin tsunami, yang harga barang makin itu makin palau.
tapi Allah kagak tu nyo tsunami panco Aceh pabih waktu ribu sekian mandum yang matinya belum tanggung jawab, mati dalam laut, mati tenggelam menumpuk pahala syahid, mati menumpuknya kagak tu oleh Allah. Kalian keluarga yang tinggalkan, yang sabar, yang serahkan kepada Allah pahala surga mandu. Kalian tempat yang tinggal kabeh porak-poranda, kabeh hancur tu dipetuk oleh Allah, urung dari dunianya jak kena, urung dari dunia je jak kena, ya pegatnya kalau lebih dari Islam. Ini aku tanya oleh ya. Yang kepala tanya oleh Allah ke uruh orang namanya. Tak lu ya sampai orangnya hanya mau dah timu barat. Allah tanggung jawab dalam berbuat. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tu yang kagak tu oleh Allah, tu yang kagak tegat oleh Allah. Yang sudah dapat fikir dia. Lepas dipertanyakan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Jangan Allah itu dia dipertanyakan apa yang dia lakukan. Yang dipertanyakan itu makhluk yang kena berguna. Ya. Sempurna. Dia orang mengeluh tapi susah. Hati orang tu tahu bukan 60 tahun tapi alhamdulillah dia juga tapi mengeluh. Tapi kagak tahu dia Allah. Nyogoknya udip sampai umur 70 tahun. Kagak tahu dia Allah. Walaupun babah orang kau udip 70 tahun tapi mengeluh. Hampahnya. Ada yang pegang hampahnya dari umur 20 tahun pegang hampah. Tidak dengar tentang nali ya umur 20 tahun kabeh umur yang berat tadi. Rupanya sampai 70 tahun anak dia betul sehat ya. Betul ngejak makan kopi pegang lah hampahnya je. Yang ban gaduh oleh Allah. Oh tak fikir dah kadang-kadang sebagian kehidupan orang tak temunya lah di lapangan. Oh tak kalan malahi kiban cara udip ya mandum orang tak tahu sampai dia merumpuk di pelodo ke macam mana ya macam walaupun lagi tu haji tapi macam dia ada fikir kiban payah kerja ada we bawa nyo ada jelas tapi merumpuk pelodo ke mantangnya yang kagak tu oleh Allah. Maka dengan Allah baik susah-susah ya fikir yang long tu. Yang riu katanya perintah riu kubur ibadat. Riu kerja. Masalah pada hasil pada jumlah lebih dah Allah tiban cara gatul forma audit dah Allah. Yang serah ke Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Nah, jadi perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi demikianlah kira-kira sebenarnya hal-hal lain cuma mungkin sana pakai terbatas ya. Jadi sekilas demikian tentang makna mukhalafatul hawadisi, berbeda Allah dengan makhluk. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.